Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan profil singkat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Profil calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Siti Rohmi Jalila merupakan seorang perempuan yang lahir di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 29 November tahun 1968. Ia merupakan kakak dari mantan gubernur NTB tahun 2008 sampai tahun 2013 dan tahun 2013 sampai tahun 2018, TGKH M Zainul Majdi, dan juga cucu dari pahlawan nasional TGKH Maulana Syekh Zainuddin. Rohmi mengawali karir politiknya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Pada tanggal 19 September tahun 2018, Siti Rohmi dilantik menjadi Wakil Gubernur NTB bersama Gubernur Dr. Zulkifli Mansyah untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Riwayat pendidikan Siti Rohmi Jalilah. SD Negeri 3 Mataram tahun 1975 sampai tahun 1981. SMP Negeri 2 Mataram tahun 1981 sampai tahun 1984. SMA Negeri 1 Mataram tahun 1984 sampai tahun 1987. Sarjana Strata 1 di Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 1987 sampai tahun 1992. Pasca Sarjana S2 di Universitas 11 Maret tahun 2010 sampai tahun 2012. Program doktoral di Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 sampai tahun 2016. Riwayat karir Siti Rohmi Jalilah. General Foreman di PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2000 sampai tahun 2009. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 sampai tahun 2013. Ketua STKIP Hamzan Wadi Selong tahun 2012 sampai tahun 2016. Rektor Universitas Hamzan Wadi 2016 sekarang. Riwayat organisasi Siti Rohmi Jalilah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI. Wakil Ketua 4 Asosiasi Dosen Indonesia Rayon NTB. Wakil Ketua 3 Sertifikasi Guru Rayon NTB. Anggota Tim Peningkatan Mutu Madrasah Provinsi NTB Kementerian Agama. Penghargaan Siti Rohmi Jalilah. Dharma Karya Kencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2015. Satya Lancana Wira Karya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2018. Top Eksekutif Muslimah kategori Pemimpin Pemerintahan dari IPEMI 2019. Perempuan Inspiratif Indonesia Bidang Pemerintahan dari IPEMI 2019. LHKPN Siti Rohmi Jalilah. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi LHKPN KPK, Rohmi terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 7 September tahun 2023 dengan nilai total sebesar 38,36 miliar rupiah. Musyafirin mendampingi Rohmi sebagai calon wakil gubernur NTB. Musyafirin merupakan mantan Bupati Sumbawa Barat yang lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1963. Riwayat pendidikan Musyafirin, Sekolah Dasar Negeri Desa Beru tahun 1970 sampai tahun 1975. Sekolah Menengah Pertama Sumbawa Besar tahun 1976 sampai tahun 1982. Sekolah Pertanian Pembangunan tahun 1979 sampai tahun 1982. Sarjana Teknik di Universitas Mataram tahun 1982 sampai tahun 1986. Pasca Sarjana S2 di Universitas Mataram tahun 2005 sampai tahun 2008. Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Pajajaran tahun 2010 sampai tahun 2014. Riwayat karir Musyafirin, tenaga honorer proyek NTASP NTB tahun 1998 sampai tahun 1992. CPNS Kanwil Departemen Pertanian Provinsi NTB tahun 1992 sampai tahun 1993. Staf PNS Kanwil Departemen Pertanian Provinsi NTB tahun 1993 sampai tahun 2001. Pimpres Peternakan Kecamatan Taliwang Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tahun 2002 sampai tahun 2004. Kepala Seksi Produksi Pengembangan Usaha Peternakan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat 2004. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 sampai tahun 2006. Kepala Bidang Fisik Bapeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006 sampai tahun 2007. Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2007 sampai tahun 2009. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2009 sampai tahun 2012. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2015. Baca juga, ini daftar 35 paslon Pilkada 2024 di NTB, lengkap dengan parpol pengusung. Riwayat organisasi Musyafirin, Sekretaris Persatuan Pelajar SPMA tahun 1980 sampai tahun 1982. Koordinator Pers dan Media Senat Mahasiswa Universitas Mataram tahun 1985 sampai tahun 1986. Anggota Partai Golkar tahun 1992 sampai tahun 1996. Sekretaris Yayasan Taliwang tahun 1993 sampai tahun 1999. Ketua AMPI tahun 1995 sampai tahun 1998. Sekretaris Partai Golkar tahun 1996 sampai tahun 1998. LHKPN Musyafirin. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi LHKPN KPK, Musyafirin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan nilai total sebesar 4,52 miliar rupiah. Sumber, https://www.detik.com/Bali. Profil calon gubernur dan wakil gubernur NTB 2024 nomor 2.
Dr. Zulkifli Mansyah atau yang akrab disapa Dr. Zul, lahir di Sumbawa, tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 1972. Untuk kuliah S1, ia menempa dirinya di Universitas Indonesia, di Fakultas Ekonomi tahun 1995. S2 dan S3-nya atau gelar master dan doktornya ia raih di Inggris, tepatnya di University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. Tapi, selain pendidikan formal seperti itu, Dr. Zul punya segudang pengalaman pendidikan di luar pendidikan formal. Seperti di Harvard Business School, Harvard University, USA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA, Institute for International Education, USA dan Institute of New Technology, United Nations University INTECHUNU, Maastricht, The Netherlands. Selain itu, ia juga pernah menuntut ilmu di Depth of Comparative Culture, Sophia University, Tokyo, Japan, Policy on Science, Research and Technology, University of Manchester, UK, University of Dundee, Scotland, UK dan Sadadin College, Alice Springs, Northern Territory, Australia. Sebelum terpilih menjadi Gubernur NTB 2018 hingga 2023. Dr. Zul pernah menjabat anggota DPR di periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera di Komisi 7 membidangi ESDM, Ristek, dan Lingkungan Hidup. Sejak November tahun 2011 pindah ke Komisi C sebagai Wakil Ketua Komisi yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan bank. Pada periode sebelumnya, yaitu periode tahun 2004 sampai tahun 2009, ia merupakan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera di Komisi 7 yang menggeluti persoalan-persoalan sumber daya energi dan mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Mari kita bahas profil Wakil Gubernur nomor urut 2. Hamoh, Suhaili Fadil Thohir, SH atau lebih dikenal dengan Suhaili FT adalah seorang tokoh politik berpengalaman di Nusa Tenggara Barat. Beliau dikenal luas karena kiprahnya sebagai Bupati Lombok Tengah selama 2 periode, tahun 2010 sampai tahun 2015 dan tahun 2016 sampai tahun 2021. Latar belakang, karir politik, sebelum menjabat sebagai Bupati, Suhaili juga aktif dalam dunia politik di tingkat daerah. Pengalamannya sebagai pemimpin daerah membuatnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan pembangunan di NTB. Pendidikan, beliau memiliki latar belakang pendidikan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa Suhaili memiliki pemahaman yang kuat mengenai aspek hukum dan pemerintahan. Pengalaman, sebagai mantan bupati, Suhaili telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan mengelola pemerintahan daerah. Beliau juga dikenal memiliki relasi yang luas dengan berbagai kalangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kontribusi, selama menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, Suhaili telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah pengembangan infrastruktur. Suhaili fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, beliau juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Pariwisata, Suhaili melihat potensi besar pariwisata di Lombok Tengah dan berupaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Pilkada NTB 2024. Pada Pilkada NTB 2024, Suhaili berpasangan dengan mantan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah. Pasangan ini mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik dan diyakini akan menjadi salah satu pesaing terkuat dalam pilkada tersebut. Kesimpulan, Suhaili FT adalah seorang tokoh politik berpengalaman dengan rekam jejak yang baik dalam memimpin pemerintahan daerah. Pengalamannya sebagai Bupati Lombok Tengah dan relasinya yang luas menjadikannya sosok yang diperhitungkan dalam kancah politik NTB. Profil calon gubernur dan wakil gubernur NTB 2024 nomor urut 3. Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Haj. Indah Damayanti Putri. Semangat kebersamaan membangun NTB untuk bangkit dan mendunia, tergambar pada duet kepemimpinan Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Haj. Indah Damayanti Putri. Kolaborasi pemimpin berpengalaman internasional dan pemimpin dengan pemahaman utuh di tingkat lokal, perpaduan antara visi dan inovasi, dengan ketulusan bekerja dan melayani. Sinergi yang menggambarkan keseimbangan dan harmoni sosial NTB, serta dui tunggal kepemimpinan yang saling melengkapi. Dr. Lalu Muhammad Iqbal, lahir di Kampung Katejer, Raya, Lombok Tengah, pada tanggal 10 Juli tahun 1972, adalah diplomat berprestasi dengan karir gemilang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Berasal dari keluarga tuan guru dan petani, Dr. Iqbal dibesarkan dengan dedikasi tinggi terhadap pengabdian kepada masyarakat. Orang tuanya, Dr. Lalu Ma'ruf Misbah dan Ir. Haj. Alimah binti Dasuki, adalah teladan utama dalam berjuang menuntut ilmu dan mengejar cita-cita. Sebelum meraih berbagai gelar di tingkat sarjana di UGM dan UL, ia merantau dan nyantri Ponpes Modern Islam Asalam Surakarta dari usia 14 tahun. Hingga ketekunan dan semangat belajar yang tinggi, mengantarkannya mendapat gelar S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan S3 Ilmu Politik dan Kajian Strategis Universitas Bukares, Romania. Sedangkan Haj. Indah Damayanti Putri MIP, lahir di Dompu pada tanggal 19 November tahun 1981 adalah Bupati Bima yang dalam 2 periode pengabdian, tokoh perempuan yang menetap di Bima tersebut, lahir dan dibesarkan dalam tradisi kesederhanaan dan kepedulian.
Pengalaman yang membentuk karakternya sebagai pemimpin yang tulus bekerja melayani, kuat dan tangguh. Sebagai seorang perempuan dalam lingkungan politik yang cenderung patriarki, kepercayaan selama 2 periode jabatan berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada perbedaan gender atau identitas. Pemimpin diukur melalui kinerja dan kerja nyata, bukan karena warisan atau hadiah. Kombinasi, pengalaman internasional dan pemahaman masalah di tingkat lokal tergambar dari rekam jejak keduanya. Kiprah internasional Dr. Iqbal di Kementerian Luar Negeri dimulai pada tahun 1998 di DES Asia Tenggara, Direktorat Asia Pasifik. Ia menjabat berbagai posisi penting seperti Sekretaris, Ketiga Pensosbud di KBRI Bukares, Konselor di Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan IAEA di Wina, serta Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia. Pada tahun 2019, Dr. Iqbal diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki, di mana ia berhasil meningkatkan volume perdagangan Indonesia-Turki secara signifikan. Saat ini, ia menjabat sebagai staf khusus Menlu Bidang Infrastruktur Diplomasi dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Sedangkan pemahaman Indah Damayanti terhadap permasalahan di tingkat lokal, nampak dari pengalaman di pemerintahan. Sebelum dipercaya sebagai kepala daerah, ia terpilih sebagai anggota DPRD dan diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Bima. Kiprah sebagai wakil rakyat yang kritis dan peduli, membantunya dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Kepemimpinannya banyak mendapat apresiasi, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik dan penerapan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Salah satunya dibuktikan dengan capaian prestasi dan penghargaan Kabupaten Bima di era kepemimpinannya. Berbagai prestasi dan rekam jejak tersebut menempatkan pasangan Dr. Iqbal dan Indah Damayanti sebagai calon terdepan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2024 sampai tahun 2029. Kepemimpinan masa depan yang saling melengkapi serta mencerminkan semangat kebersamaan. Dwi Tunggal yang siap mengantar NTB bangkit, makmur dan mendunia. Sumber, https://www.nuansantb.id/.